Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa setia Bandung, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua atau sesi kedua, sesi 3-4 pada mata kuliah teori kebijakan publik. Nggak pakai teori ya, kebijakan publik. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita sudah mulai maju kepada pembahasan mengenai tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik. Nah, namun sebelumnya teman-teman, satu hal yang pada sesi sebelumnya lupa saya jelaskan adalah terkait, saya akan mengawali hari ini dengan pembahasan mengenai apa sih itu sebenarnya, atau ada nggak sih sebenarnya perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Nah, ini kan yang kadang bikin orang sering misplace atau salah menempatkan kata sehingga pada akhirnya berdampak kepada perubahan definisi yang menyeluruh. Nah, ini yang gawat gitu. Nah, teman-teman, penting untuk dibahas terkait perbedaan kebijakan dan kebijaksanaan. Bijak dan bijaksana. Dalam bahasa Inggris saja, teman-teman, kebijaksanaan itu diartikan sebagai wisdom, bukan policy seperti yang diartikan dalam kata kebijakan. Nah, maksudnya gimana nih, Pak? Artinya gini, teman-teman. Jadi kalau berbicara kebijaksanaan atau wisdom, itu berarti berbicara tentang kearifan. Berbicara tentang rasa diri untuk bersikap adil, atau dorongan diri untuk bersikap adil. Kearifan sendiri merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat, kalau dalam konteks kebijakan publik adalah oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau dalam konteks kebijakan publik itu intinya menempatkan kebijaksanaan itu berarti menempatkan suatu putusan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat, khususnya oleh pejabat yang berwenang. Artinya kan ada dorongan untuk mempertimbangkan, ada dorongan untuk menimbang, dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan, teman-teman, atau polisi itu merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Nah, jadi beda teman-teman ya. Tidak bisa disamaratakan bahwa beda SA doang, Pak, yang satu kebijakan, yang satu kebijaksanaan, sama aja lah, orang juga ngerti. Beda, teman-teman, beda jauh. Kebijaksanaan itu lebih kepada kearifan atau ekspresi tentang menetapkan situasi dan kondisi sesuai situasi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu serta diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Jadi sangat jelas ya teman-teman berbicara kebijaksanaan dan kebijakan. Jangan sampai nanti teman-teman misplace lagi atau salah dalam menempatkan kata. Atau misalnya teman-teman demonstrasi atau mediasi ke mana gitu. Saya meminta kebijakan dari Bapak. Lihat dong situasi kami. Kebijakan dia tinggal mengesahkan atau perda undang-undang. Tapi saya minta kebijaksanaan Bapak untuk mempertimbangkan dan lain sebagainya. Itu baru tepat. Nah, teman-teman, kebijakan atau policy itu secara etimologis berasal dari kata polis, atau dalam bahasa Yunani itu negara kota. Teman-teman dulu yang mungkin belajar sejarah pasti pernah dengar ya tentang polis. Polis adalah negara kota di masa kerajaan Yunani pada masa itu. Dulu kita kenal ada polis Athena, dan yang paling terkenal adalah polis Sparta. Bagi teman-teman yang pernah nonton film 300, berbicara tentang 300 pasukan Sparta melawan kerajaan Persia yang walaupun kalah, tapi tetap dengan gagah berani melawan sampai titik darah penghabisan.
Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari polis negara kota. Nah, dalam bahasa lain, kata polis bergeser, khususnya dalam bahasa Latin, menjadi politia, artinya negara. Masuk lagi ke dalam bahasa Inggris lama atau Middle English, itu kata tersebut menjadi polisi atau policie, tulisan policie, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah. Itu seperti yang diutarakan oleh William Dunn. Nah, teman-teman, kebijakan sendiri pada prinsipnya memuat 3 elemen. Catat ini oleh teman-teman, ada 3 elemen yang memuat, kebijakan sendiri memuat 3 elemen. Nah, yang pertama adalah identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan itu memuat 3 elemen. Elemen pertama adalah identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ketiga ialah menyediakan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Ya, paham nggak maksudnya? Nah, jadi dari 3 elemen itu yang pertama adalah identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. Artinya teman-teman milah, mengumpulkan, collecting data dulu tentang apa sih tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan atau dari produksi kebijakan ini, dari produksi hukum ini, dari produksi program ini itu apa tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, yang ingin dicapai adalah pengentasan kemiskinan, kemudian menurunnya tingkat kriminalitas, kemudian juga menurunnya tingkat pengangguran, dan lain sebagainya. Langsung masuk ke taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti misalnya pembuatan program berdikari untuk rakyat, pelatihan untuk masyarakat, koordinasi dengan pihak keamanan yang intens, dan lain sebagainya. Terakhir adalah menyediakan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi, komunikasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Di luar itu semua, hal tersebut merupakan 3 elemen paling penting dalam kebijakan publik. Saya akan coba merefresh kembali pikiran teman-teman sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah what government choose to do or not to do, gitu menurut Thomas R. Dye. Ada juga yang bilang bahwa kebijakan publik merupakan menyangkut pilihan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah. Ada juga yang menyangkut tentang bagaimana kebijakan tersebut dibuat, oleh siapa, dan lain sebagainya. Ada juga menurut William Dunn bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Dan ada juga menurut Islami, pokoknya banyak. Nah, menurut Islami juga menarik. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Nah, kalau Islam ini lebih melengkapi definisi dari Thomas R. Dye. Itu tadi upaya saya untuk merefresh pikiran teman-teman. Nah, teman-teman, kita hari ini mulai masuk pada pembahasan tentang proses kebijakan publik. Izin saya hendak share apa yang hendak saya teman-teman izin untuk ini ya, untuk share screen. Tadi mohon maaf ada sedikit kendala teknis.
Oke, teman-teman bisa lihat di screen teman-teman terkait materi yang hendak kita bahas hari ini, khususnya tentang proses kebijakan publik. Kita awali melalui pembahasan tentang proses kebijakan publik seperti apa yang dipaparkan oleh James Anderson. James Anderson mengawali proses kebijakan publik dengan pembahasan mengenai formulasi masalah atau problem formulation. Isi dari formulasi masalah adalah mencoba mengidentifikasi apa sih sebenarnya masalah yang mau dipecahkan. Apa sih masalah yang saat ini sedang ramai di masyarakat. Apa sih yang sampai saat ini masalah yang kiranya meresahkan masyarakat. Apa sih sebenarnya masalah yang saat ini tengah diperbincangkan juga oleh masyarakat. Nah, kemudian dalam formulasi masalah juga ada pembahasan mengenai mengapa hal ini jadi masalah. Dan terakhir adalah bagaimana masalah tersebut bisa menjadi agenda pemerintahan. Jadi berbicara masalah kan banyak ya. Entah itu kayak kemarin rame tentang Dea OnlyFans di podcastnya Dedi. Kemudian juga ada rame-rame tentang anaknya Vanessa Angel, siapa? Gala yang diperebutkan oleh Dodi dan Haji Faisal. Masalah lain juga ada seperti masalah tidak bisa dikibarkannya bendera Indonesia pada event-event olahraga internasional seperti halnya Thomas Cup dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman ada proses di mana pemerintah itu mempertimbangkan mana yang menjadi agenda pemerintah dan mana yang bukan menjadi agenda pemerintah. Apakah semua permasalahan harus disikapi oleh pemerintah? Belum tentu, teman-teman. Masa iya pemerintah ikut campur dalam hubungan Fuji dengan Torik, adiknya Atta Halilintar? Kan nggak mungkin. Ya kan? Atau misalnya pemerintah menanggapi desakan netizen yang mengeluhkan kenapa apa-apa harus Lesti Kejora yang berkomentar. Pemerintah nggak usah ikut campur terlalu jauh untuk urusan itu. Tapi yang menjadi permasalahan pemerintah kemudian adalah apa yang berkaitan dengan bagaimana lahirnya ketidakmerataan penyebaran kesejahteraan. Bagaimana dampak dari kemiskinan seperti kriminalitas di daerah-daerah dan lain sebagainya. Bagaimana daerah-daerah terjauh ingin melakukan separatisme, memerdekakan diri, itu baru masalah-masalah pemerintah. Kajian pemerintah itu kan kajian mengenai hubungan yang memerintah dan yang diperintah. Di mana produk-produknya itu berupa kebijakan publik. Nah, teman-teman, formulasi kebijakan itu pada akhirnya merupakan artikulasi kepentingan. DPR misalnya reses ke daerah, ke dapilnya masing-masing, seperti misalnya kita ambil contoh siapa ya? Kita ambil contoh Krisdayanti, anggota dewan dari dapil di wilayah Malang dan sekitar. Ketika Krisdayanti turun ke lapangan dan melakukan reses, dia itu dengar pendapat, mengumpulkan permasalahan-permasalahan, keluhan-keluhan yang sampai di telinganya, untuk kemudian dia proses untuk didiskusikan dengan anggota-anggota DPR lain, dan bahkan jika memang melibatkan wilayah eksekutif, maka mereka mengundang menteri-menteri. Nah, disitulah kemudian ada proses formulasi masalah. Diawali dengan proses formulasi masalah. Nah, setelah itu teman-teman, setelah formulasi masalah, ada juga formulasi kebijakan. Ada juga formulasi kebijakan. Berbicara formulasi kebijakan itu berarti berbicara mengenai bagaimana mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Dan siapa saja yang berpartisipasi dalam pengembangan alternatif kebijakan. Nah, tadi contoh terakhir yang saya sebutkan seperti mengundang menteri, kemudian mengundang LSM-LSM lain oleh Dewan, itu merupakan formulasi kebijakan.
proses yang mengikuti dari peristiwa formulasi masalah. Nah, kemudian teman-teman setelah formulasi kebijakan ada penentuan kebijakan atau adoption. Bagaimana alternatif dipilih dan ditetapkan, kriteria apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan, dan bagaimana strategi untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri. Seperti misalnya ada aduan dari komunitas ibu-ibu soreang mengeluhkan bahwa aduh saya ini tiap bawa anak, tiap bawa bayi kemana-mana nggak aman, soalnya asap rokok di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, makanya organisasi tersebut melaporkan ke dewan, misalnya, atau melaporkan langsung ke bupati. Digodoglah kemudian oleh bupati maupun oleh anggota DPRD tingkat 2. Bahwa kita harus buat kebijakan tentang kawasan anti rokok nih. Oke, kita masukin semua pasal per pasal yang kiranya perlu untuk disahkan secara berbarengan. Nah, kriteria apa saja yang harus dipenuhi itu berbicara tentang apa saja permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rokok dan daerah-daerah yang kiranya menjadi keluhan ibu-ibu tersebut. Kemudian siapa yang akan melaksanakannya? Ya melalui bupati, disahkan melalui bupati, dan Satpol PP kemudian melaksanakan penertiban dan lain sebagainya. Bagaimana strategi untuk melaksanakan kebijakannya? Diserahkan kepada masing-masing SKPD, khususnya Satpol PP, serta dinas-dinas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu contohnya. Kedua dari terakhir yakni adalah implementasi kebijakan. Siapa yang terlibat, apa yang harus mereka kerjakan, dan apa dampak dari si kebijakan. Terakhir, baru evaluasi kebijakan. Teman-teman, jadi jangan berpikir bahwa, wah Perda udah disahkan nih, udah aja bisa disahkan. Enggak, teman-teman. Tapi ada mekanisme susulan bernama evaluasi kebijakan, yang bercerita tentang bagaimana mengukur dampak atau keberhasilan kebijakan. Siapa yang mengevaluasi, apa ada tuntutan untuk melakukan perubahan atau perbaikan atau bahkan pembatalan kebijakan. Nah, pertanyaannya, apakah kebijakan itu bisa dibatalkan, Pak? Bisa, seandainya tuntutan dari masyarakat itu sangat masif. Atau juga mungkin bisa ketika bupati dan segenap SKPD mengukur dan menguji bahwa ternyata kebijakan itu nggak efektif, nggak menghasilkan sesuatu yang berdampak, maka kemudian dirumuskan ulang kembali kebijakan baru untuk menggantikan kebijakan yang lama. Itu menurut James Anderson. Nah, kalau Michael Howlett beda lagi. Tapi sebenarnya ya beda tipis, mirip-mirip juga. Cuman bedanya, Michael Howlett itu mengawalinya dengan agenda setting atau penyusunan agenda. Proses di dalamnya itu berbicara tentang proses supaya suatu masalah bisa mendapatkan perhatian pemerintah. Kita ambil contoh agenda setting itu misalnya ada kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Timbul kemudian gerakan PA 212 atau bukan PA dulu 212 ya, 411 212. Nah, itu merupakan agenda agar pemerintah memperhatikan kasus tersebut. Apakah berhasil? Berhasil. Pada akhirnya ada tuntutan bahwa Basuki Cahayapurnama itu harus diadili dan lain sebagainya. Bahkan putusan tersebut secara hukum sedikit sedikit debatable, teman-teman. Karena apa? Karena alasan di hukumnya Ahok itu dikarenakan untuk menekan aksi-aksi susulan selanjutnya itu cacat hukum juga. Hukum itu kan ada untuk membuktikan apakah orang tersebut salah atau tidak. Cuman ya itulah, kadang putusan hukum juga bisa bersifat politis. Nah, teman-teman, setelah agenda setting, menurut Michael Howlett, proses kebijakan publik itu diikuti oleh formulasi kebijakan. Nah, hampir mirip ya sama apa yang disampaikan oleh James Anderson. Nah, yang kedua itu sama, formulasi kebijakan. Di situ kemudian dikumpulkan atau dikolek perumusan alternatif oleh pemerintah.
Yang ketiga adalah decision making atau pembuatan kebijakan, di mana proses ketika pemerintah memilih dari berbagai alternatif yang tersedia terjadi dalam proses tersebut. Yang keempat adalah implementasi kebijakan atau policy implementation, di mana di situ adalah tahapan untuk proses untuk melaksanakan kebijakan. Dan terakhir adalah evaluasi kebijakan. Itu yang saya maksud beda-beda tipis. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami alur, bahkan bisa menghafal alur dari James Anderson maupun Michael Howlett, supaya nanti ketika diuji teman-teman secara lisan, teman-teman itu bisa mampu. Masa calon sarjana administrasi publik, giliran ditanya proses kebijakan publik, ayu, itu sarjananya sarjana bodong. Ya. Nah, teman-teman, ada beberapa aktivitas dalam penyusunan agenda atau agenda setting. Yang pertama adalah membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Kemudian yang kedua adalah membuat batasan masalah, dan terakhir adalah memobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintahan. Nah, teman-teman, saya ambil contoh lagi yang kemarin, pertemuan kemarin, RUU pencegahan kekerasan seksual. Di poin pertama, para LSM, kemudian para aktivis-aktivis, kemudian para komunitas, media massa bahkan, mereka mencoba membangun persepsi, bahkan mengumpulkan peristiwa-peristiwa bahwa kekerasan seksual ini merupakan permasalahan yang sangat masif loh. Permasalahan yang sangat besar. Ternyata terbukti, oh di dunia pendidikan itu banyak dosen yang dengan relasi kuasanya kemudian colek-colek mahasiswa. Kemudian bimbingan harus di rumahnya atau bahkan di apartemen dan di hotel. Mahasiswanya nggak bisa ngelawan karena takut nilainya jelek, takut di blacklist, takut nggak bisa lulus, dan lain sebagainya. Oh ternyata bahkan di pesantren pun ada. Siapa tuh Harry, siapa namanya? Yang melakukan pencabulan kepada santri-santri, bahkan hingga hamil. Di awal 9 orang, kemudian 18 orang korbannya, terus 21 korbannya, dan lain sebagainya. Terus ada lagi misalnya di UGM, dosen melakukan pelecehan seksual, setelah ke karyawan, terus ke mahasiswa, di perpustakaan, dan lain sebagainya. Oh ternyata banyak masalah, itu tadi contoh ya. Oh ternyata banyak masalah-masalahnya. Oh ada lagi masalah pelecehan seksual oleh rekan-rekan aktivis misalnya, atau rekan-rekan media massa. Oh ternyata banyak banget ini, banyak. Nah kemudian para aktivis akhirnya membuat batasan masalah bahwa pelecehan seksual itu ternyata dengan catcalling juga termasuk pelecehan seksual. Tahu catcalling? Sweet, gadis, sini dong ngaliuk. Nah itu juga termasuk catcalling. Ya. Kemudian ada lagi batasan masalah bahwa ada lagi yang mendiskusikan bahwa pemerkosaan itu ketika alat vital masuk ke yang gitu-gitu. Jadi ada pembahasan-pembahasan. Dan terakhir, ada proses di mana mobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. Semua prasyarat ini untuk kasus RUU PKS sebenarnya sudah berjalan, cuman itunya aja, pusatnya aja yang batu banget menganggap bahwa itu merupakan bukan program prioritas legislatif. Kan repot juga kalau kayak gitu. Nah, kemudian apa sih yang bisa disebut sebagai masalah publik? Diskursus mengenai masalah publik itu diawali dengan kapan suatu masalah menjadi masalah publik. Kapan suatu masalah menjadi masalah publik? Apakah akhir-akhir ini? Apakah 30 tahun yang lalu? Kita ambil contoh adalah pelanggaran HAM berat di tahun 1998. Kapan suatu masalah menjadi masalah publik? Oh, ternyata masalah itu sudah terjadi sejak masa lampau. Tapi ternyata sampai sekarang masih menjadi pembahasan. Bahkan ternyata setiap hari Kamis, banyak ibu-ibu pakai payung hitam, duduk di depan istana, menuntut keadilan. Oh, ternyata masih berjalan.
Masalah publik dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, kesempatan yang diinginkan oleh publik dan pemenuhannya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah. Apakah kemudian penuntasan pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh swasta? Apakah kasus pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh masyarakat aja lah udah yang mengusut tuntas? Nggak bisa. Produk-produk penyelenggaraan hukum semua dimiliki oleh pemerintah. Peradilan, jaksa agung, kemudian bahkan bahkan tersangka-tersangkanya juga disinyalir berasal dari kalangan pemerintah pada saat itu. Nah, artinya prasyarat-prasyarat ini harus sudah bisa terpenuhi untuk menjadikan itu sebagai masalah publik. Nah, sifat-sifat masalah publik itu ada 4 teman. Yang pertama adalah saling ketergantungan, artinya masalah publik saling terkait sehingga memerlukan pendekatan yang holistik atau memerlukan pendekatan yang menyeluruh, berkelanjutan. Yang kedua adalah subjektivitas masalah. Masalah bagi satu pihak belum tentu menjadi masalah bagi pihak lain. Tapi kita harus lihat apakah masalah bagi satu pihak ini ternyata dampaknya sangat besar, nah baru kita jadikan itu sebagai sebuah masalah. Ketiga adalah keinginan mengubah situasi. Hal ini lebih berbicara kepada keinginan masyarakat untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik. Pemilu diundur dari tahun 2024, atau misalnya pemilu majukan jadi tahun 1999, karena kemarin baru revolusi, padahal pemilu sudah berjalan tahun 97. Nggak apa-apa, yang penting ada perubahan di masa reformasi. Itu juga merupakan masalah publik. Terakhir adalah dinamika masalah kebijakan. Ini berbicara tentang solusi terhadap masalah selalu berubah sesuai dengan konteksnya. Jadi, teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman pahami dan ketahui bahwa produk hukum atau produk kebijakan publik itu tidak bersifat permanen seumur hidup berlaku. Tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bisa jadi sekarang teman-teman berpikir bahwa nggak mungkin ada perda tentang LGBT. Kita nggak ada yang tahu ke depan gimana. Kita nggak ada yang tahu bahwa generasi berikutnya setelah kita itu siapa tahu ada pergeseran nilai moral, ada pergeseran nilai-nilai adopsi keagamaan dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang tahu bahwa mungkin bisa jadi lama-lama agama dianggap sebagai sesuatu yang candu seperti apa yang diucapkan oleh oleh Lenin misalnya. Kita nggak ada yang tahu, bahkan mungkin bisa jadi negara kita menjadi negara Islam. LGBT bahkan dihukum lebih ganas daripada sekarang, dirajam dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang tahu. Artinya dinamika masalah dalam kebijakan itu dinamis, berubah seiring dengan pergeseran waktu. Nah, teman-teman, terakhir berbicara tentang tahapan perumusan masalah publik. Yang pertama, berbicara tahap perumusan masalah publik adalah problem search atau tahap pencarian masalah. Yang kedua adalah tahap pendefinisian masalah atau problem identification. Ketiga adalah tahap spesifikasi masalah atau problem specification. Dan terakhir adalah pengenalan masalah atau problem sensing. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan materi pengantar tentang bagaimana formulasi kebijakan itu berjalan. Nah, teman-teman, saya pengen selepas dari perkuliahan ini, teman-teman tuh mencari lebih dalam tentang contoh-contoh kebijakan publik itu gimana. Contoh-contoh masalah publik itu seperti apa. Kemudian, saya juga pengen teman-teman mempelajari lebih dalam proses-proses kebijakan publik, baik yang disampaikan oleh James Anderson maupun yang disampaikan oleh Michael Howlett. Ya. Atau mungkin jika teman-teman, Pak, saya ada kok nemu proses kebijakan menurut pakar yang lain, silakan nanti kita perbandingkan bersama. Oke. Baik, teman-teman, hari ini kita cukupkan. Tidak ada tugas untuk teman-teman. Saya paham sekali teman-teman itu kan bekerja capek. Kalau saya kasih tugas di malam hari kan rasanya saya ingin membunuh perlahan teman-teman saja, rasanya nanti dipikir. Enggak lah, saya pikir sudah waktunya teman-teman istirahat. Sengaja saya rekamkan materi via YouTube ini supaya teman-teman fleksibel.
Artinya ketika teman-teman bisa rehat dari pekerjaan, teman-teman boleh menyaksikan materi ini. Atau mau tidur misalnya, biasanya mau tidur atau ketika buang air besar, pas belajar itu nempel. Kadang ke bawah mimpi. Nah, itu tuh yang kadang nempel. Nah, makanya saya harap dengan metode ini teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan semoga seperti biasa, semoga kuota yang sudah dikorbankan, waktu yang sudah dikorbankan menjadi amal ibadah buat teman-teman. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.